Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sallam sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian Ahad. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua di waktu subuh ini ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Para hadirin jamaah sekalian, tema kajian yang insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengkaji tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, yang mana kisah ini merupakan porsi yang cukup besar di dalam Al-Quran ya, yaitu para ulama menyebutkan 1/3 ya, daripada Al-Quran ini kisah ya. 1/3-nya yang lain adalah akidah ya, hukum dan juga kisah-kisah. Seharusnya kita banyak belajar ya dari kisah-kisah Al-Quran ini untuk menjadikannya sebagai petunjuk dalam berbagai hal. Ya, karena Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Tapi ada sisi yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini, khususnya dari kisah para nabi yang memberikan petunjuk dalam masalah bagaimana membangun keluarga. Ya, kalau saya istilahkan adalah parenting, belajar parenting dari para nabi. Kita akan coba ya mengurai ya dari kisah Nabi Adam terlebih dahulu. Kisah Nabi Adam alaihissalam, dan ini merupakan manusia pertama ya, sebagaimana kita tahu Allah menciptakan Nabi Adam, dan manusia itu memang adalah makhluk yang terakhir diciptakan. Jadi sudah ada bumi, sudah ada langit, sudah ada pohon, hewan, sudah ada malaikat, jin. Ya, jadi manusia itu belakangan ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat hewan itu berarti itu senior kita, yang lebih dulu daripada manusia. Ya. Nah, Allah berkehendak ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu maknanya adalah pemimpin yang mengatur, mengelola, mengurus bumi ini. Dipercayakan, diamanahkan kepada manusia. Ya, karena ketika Allah mengamanahkan bumi ini kepada mencoba ya, kepada langit, untuk menjadi khalifah itu ya, ditawarkan kepada langit, bumi, kepada gunung-gunung. Mereka tidak mampu untuk memikul. Ya, wa hamalahal insan, dipikulah oleh manusia. Ya, dan sebelum manusia diciptakan juga pernah dahulu ya dihuni oleh para jin
di bumi ini, tapi kemudian mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Tapi di antara jin itu ada yang taat kepada Allah, namanya iblis. Jadi iblis itu dulunya adalah jin yang taat. Makanya oleh Allah diangkat jin yang iblis ini ke langit, ke alam malaikat, disatukan dengan para malaikat. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, manusia yang diambil dari tanah yang di bumi, jadi Allah menyuruh kepada malaikat untuk mengambil tanah dari berbagai warna, tanah merah, tanah ini, ya, lalu dibawa, ya, dibentuklah wujudnya, fisiknya. Ya. Nah, mulailah kemudian iblis itu muncul sifat aslinya, ya, muncul rasa dengki, karena dia sudah merasa diangkat oleh Allah, sekarang ingin dijadikan khalifah dari golongan lain, dari makhluk lain, yaitu manusia. Maka mulailah iblis itu dengki kepada manusia itu. Lalu ditiupkan ruh oleh Allah. Ya, begitu kan. Bahkan malaikat pernah bertanya, ya Allah, apakah engkau menjadikan, ya, makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami terus menerus bertasbih mensucikanmu? Kata Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ini alamu ma la ta'lamun. Ya, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi malaikat itu bertanya seperti itu, ingin tahu hikmahnya, ya, dan karena membandingkan dengan makhluk sebelumnya waktu di bumi diturunkan, yaitu para jin itu. Ya, nah, mulailah kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, karena ini makhluk manusia ini diciptakan dengan keistimewaan. Allah muliakan daripada makhluk yang lain karena dia diberikan bekal akal, ya, dan juga diberikan nafsu, ujian. Beda dengan malaikat yang tidak diberikan hawa nafsu. Maka malaikat ini disuruh bersujud, tetapi, ya, di dalam Al-Quran ini surah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Padahal iblis itu bukan dari malaikat, tapi dari golongan jin. Iblis itu dari jin, karena minal jinni, seperti dalam ayat lain disebutkan, iblis itu termasuk jin. Fafasaqa an rabbi, lalu dia durhaka kepada Tuhannya. Nah, kenapa kok dikecualikan iblis? Karena tadi iblis itu disatukan dalam alam malaikat, diangkat oleh Allah. Maka secara otomatis dia juga terkena perintah untuk bersujud kepada Adam, tetapi ternyata iblis itu menolak, tidak mau sujud kepada Adam karena tadi dengki kepada makhluk bernama manusia ini. Ya, aba wastakbar, dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, termasuk, ya, golongan yang kafir. Ya, makanya ketika itu iblis bukannya meminta ampun kepada Allah, ya, tetapi dia malah tetap, ya, dalam pendiriannya, ya, tidak mau sujud kepada Adam, dengki, bahkan dengan tidak sadar dia sedang durhaka atas perintah Allah. Yang dia durhaka itu Allah sebetulnya, bukan Adam, karena Allah yang memerintahkan. Ya, bukannya minta ampun kepada Allah setelah itu, tapi malah memohon permintaan, ya, yaitu anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Ya, kalau
keturunannya, kalau bangsanya jin-jin yang lain itu mereka seperti halnya manusia ya, mati ya, ada ajalnya. Kalau iblis itu ditangguhkan oleh Allah. Dia meminta permintaan untuk apa? Untuk menggoda manusia. Terus ya memusuhi manusia itu. Dari sejak itu selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Dan sudah dicap oleh Allah sebagai ahli neraka. Ya, iblis itu yang pada akhirnya mulailah tergoda kan pertama kali Nabi Adam waktu ditempatkan di surga. Karena memang Allah menempatkan Nabi Adam di surga itu bukan tujuan utama. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan wa qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menciptakan fil ardi di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Jadi tujuan Allah menciptakan Nabi Adam itu untuk ditempatkan di bumi. Tetapi ditempatkan di surga terlebih dahulu. Ya, ini sebagai permulaan saja. Ya kan? Diuji di surga. Yang kemudian iblis pertama kali berhasil menggoda Nabi Adam ya dengan mendekati sebuah pohon. Ya, yang disebut oleh iblis itu pohon huldi, itu adalah nama yang dikasih oleh iblis. Huldi itu artinya kekal. Jadi kata iblis, kalau kamu makan dari buah ini, kamu bakal kekal di surga. Ya, kamu bakal jadi raja terus di surga, kata iblis. Akhirnya tergoda dan kemudian Allah menghukum menurunkan ya ke bumi. Tapi ada satu pelajaran yang kaitannya dengan keluarga dari kisah itu, yaitu bagaimana ya sejak awal Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan butuh kepada pasangan. Jadi memang secara fitrah manusia itu berpasang-pasangan. Ya, dan dengan pasangannya itulah ya satu sama lain bisa merasa tentram. Ya, makanya Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kalian itu berpasangan. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqa lakum ya min anfusikum azwaja. Dia menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari jenis kalian. Sesama manusia, lawan jenisnya, azwajan, berpasangan. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian itu ada rasa cinta dan kasih sayang, rahmat. Ini karunia Allah terbesar. Manusia itu secara fitrah diciptakannya itu butuh kepada pasangan, merasa tentram, ya, merasa saling melengkapi dalam kehidupan, tidak merasa aneh, asing. Walaupun antara suami istri itu kan asalnya tidak kenal, ya, bukan dari keluarga, tidak orang asing, tetapi ketika sudah disatukan dalam pernikahan, ya itu ada keserasian. Ya, begitu. Ada kecocokan, ada saling melengkapi. Walaupun dari sisi karakter tentu ada perbedaan, yang justru dari perbedaan itulah saling melengkapi. Ya, itu adalah fitrah Allah, sunnatullah. Ya, kalau sekarang pasangannya bukan dari lawan jenis, ya justru tidak cocok gitu. Ya, atau dengan makhluk lain, dengan jin. Ya, itu tidak cocok. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga itu awalnya sendirian. Ya, kan baru hanya Nabi Adam saja ciptakan dari tanah, ditiupkan ruh sendiri. Di dalam surga. Nah, Nabi Adam itu memang secara fitrahnya tadi butuh kepada pasangan. Ya, dia merasa kesepian. Berjalan ya, di surga, duduk di
bawah pohon surga. Jadi menikmati, kita bisa membayangkan nikmatnya surga yang luar biasa itu dinikmati oleh Nabi Adam itu, tetap saja ada yang kurang. Ya, merasa kurang ketika tidak ada pasangannya. Ya, maka tidurlah Nabi Adam itu di bawah pohon. Nah, ketika itulah ya, dalam sebagaimana dalam hadis ini diceritakan, maka diambillah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari tulang rusuk itulah diciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Ya, diciptakanlah, tiba-tiba ketika Nabi Adam bangun sudah ada di samping. Ya. Begitu Nabi Adam bertanya, siapa engkau? Aku adalah seorang perempuan. Ya, ini imra'atun, semuanya aku adalah seorang perempuan. Untuk apa engkau diciptakan? Ya, litas dulu ilayya, agar engkau merasa tentram kepadaku. Ya, dinikahkan gitu ya oleh Allah, sudah dipasangkan dengan Hawa itu. Lalu para malaikat bertanya, kenapa dinamakan dengan Hawa? Kata Nabi Adam, ya, li'annahu khuliqa min syai'in hayy. Khuliqat, karena Hawa itu diciptakan dari sesuatu yang hidup. Artinya dia diciptakan dari Nabi Adam yang hidup. Diambil tulang rusuknya. Ya, nah Rasulullah SAW juga memberitahukan ya dalam hadis bahwa beliau mewasiatkan kepada para lelaki, para suami agar istausu bin nisa'i khair. Ya, berwasiatlah, nasihatilah perempuan. Ya, perempuan yang bisa istrinya dan juga anak-anak, putri-putrinya. Ya, dengan baik, dengan cara yang baik. Kenapa? Fa innaha khuliqat min dilahin. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu kata Rasulullah. Ya, jika kamu secara kasar, secara keras, dengan cara keras, maka tulang rusuk itu akan patah. Ya, karena tulang rusuk itu kan bengkok. Jadi kalau kamu kasar, ya, secara keras untuk meluruskannya, maka akan patah. Maka harus pelan-pelan di dalam menasihati perempuan, dalam menasihati istri. Dan kalau kamu biarkan tidak menasihatinya, tidak mengarahkan kepada yang baik, dia akan tetap bengkok. Tulang rusuk akan tetap bengkok. Jadi secara perlahan-lahan. Itu adalah nasihat Rasulullah SAW ya, kepada pasangan. Yang kemudian dimulailah kehidupan ya, manusia ya, keluarga pertama kali di muka bumi ini ya, yang nanti banyak sekali pelajaran. Ternyata Nabi Adam dan juga sedikit juga Hawa ya. Ada yang menyebutkan bahwa ketika iblis menggoda itu memang selain kepada Adam juga kepada Hawa. Ya, yang menjadi hikmahnya adalah tidak sedikit para laki suami ya tergoda oleh istrinya dengan bisikan-bisikan sehingga mendorong ya kepada keburukan, mendorong untuk berbuat korupsi misalnya dan sebagainya. Ini peran istri ini sangat berpengaruh kepada suami. Jadi juga harus betul-betul istri yang soleha yang bisa memberikan ketentraman untuk tetap berada di jalan kebenaran. Ya, jangan sampai kemudian mendorong kepada hal-hal yang buruk. Dan itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Khadijah, istri ya yang pertama beliau, ketika Nabi Muhammad menghadapi permasalahan di luar, yaitu ketika pertama kali bertemu ya dengan malaikat Jibril, mendapatkan wahyu di Gua Hiro, ya itu kan menggigil ketakutan, ya, menggigil ketakutan.
dan datang ke keluarganya kepada Khadijah meminta untuk diselimuti. Zamiluni, selimutilah aku. Ya, lalu apa yang dikatakan oleh Khadijah? Nah, ini adalah peran seorang istri, ya, bisa memberikan ketentraman kepada suami ketika mendapat masalah di luar rumah. Ya, begitu, bukan ketika masuk ke rumah itu justru malah tambah masalah lagi. Gitu ya. Justru Khadijah memberikan, ya, mencontohkan bagaimana seorang istri peran, ya, menenangkan. Kata Khadijah, wallahi ma yuhzika Allahu abada. Demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya. Membesarkan hati, jangan takut. Allah tidak akan menghinakanmu, menyia-nyiakanmu. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kala wa tukri dhaif, ya kan? Sesungguhnya engkau itu adalah orang, ya, yang suka menyambung tali silaturahim, ya, membantu orang lemah, memberi makan orang-orang miskin, ya, membela, ya, orang-orang yang benar. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Oh, kamu orang baik, disebutkan. Sehingga memberikan ketentraman kepada Nabi Muhammad SAW ketika sedang menghadapi kesulitan seperti itu. Bahkan tidak hanya dengan kata-kata seorang istri itu memberikan bantuan, ya, ketenangan kepada suaminya, tetapi juga ditambah dengan melakukan tindakan, yaitu dibawanya Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya Waraqah bin Naufal yang mengetahui, ya, tentang kitab, ya, kitab wahyu yang diturunkan. Sebelumnya dia mempelajari Injil, sehingga tahu di situ ada berita-berita, ya, tentang kenabian. Maka dibawa kepada Waraqah bin Naufal, ya, diceritakan tentang apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dan kata Waraqah bin Naufal itu kan, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Ya, jadi seperti itu, ya, peran antara suami istri itu, ya, saling memberikan ketentraman kepada yang lain. Maka pelajarannya juga bagi seorang istri, hendaklah mengingat kebaikan-kebaikan suami. Ya, makanya ketika Rasulullah menyebutkan di neraka itu, ya, penghuninya itu paling banyak perempuan, ya kan? Di samping memang nanti kan di akhir zaman itu perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Sampai kata Rasulullah, sampai bandingannya itu 50 perempuan dengan 1 laki-laki bandingannya. Makanya wajar ketika Rasul menyebutkan paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Nah, apa penyebabnya? Penyebab yang paling utamanya, kata Rasulullah, yang furnal asyir. Karena perempuan itu mendurhakai, mengkufuri, tidak mensyukuri kebaikan suami. Suami yang memberikan banyak kebaikan dalam sewaktu yang sekian lama, ya, tapi dilupakan oleh istri. Seakan-akan belum berbuat, memberi apa-apa kepada istri. Ya, makanya contoh Khadijah ini kan, dia mengingat-ingat kebaikan Nabi Muhammad. Ya, begitu. Nah, ini diantara yang kita bisa pelajari, ya, dari kisah para nabi itu. Jadi banyak pelajaran, ya, khususnya untuk keluarga kita, bagaimana merupakan fitrah, ya, untuk menjaga, ya, keluarga, hubungan keluarga itu, karena disitulah kita mendapat ketentraman. Karena itu fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang bertakwa. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.